Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang illegal content. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Andresi Nurin Saputri, NIM 1217385, kelas 6D BSI Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Nah, cybercrime ini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari cybercrime ada 7. Yang pertama adalah unauthorized access to computer system and service. Kedua, illegal content, yaitu yang akan dijelaskan oleh kami. Ketiga, data forgery. Keempat, cyber espionage. Kelima, cyber sabotage and extortion. Keenam, offense against intellectual property. Dan yang terakhir, infringements of piracy. Nah, kemudian ada cyber law nih, yaitu hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu hukumnya. Nah, istilah lainnya itu juga ada hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, kemudian hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum mayantara. Demikian penjelasan dari kami. Kemudian illegal content, pengertian illegal content akan dijelaskan oleh teman saya, Mia Noviana. Perkenalkan, nama saya Mia Noviana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang illegal content beserta contohnya. Pengertian illegal content yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet dengan sesuatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti maraknya sekali terjadi pemalsuan gambar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengubah gambar seseorang, biasanya artis atau public figure, dengan gambar yang tidak senonoh menggunakan aplikasi komputer seperti Photoshop. Kemudian gambar ini dipublikasikan ke internet dan ditambahkan sedikit berita palsu atau bohong. Nah, aset yang diserang biasanya hardware, data privasi, dan hak cipta. Ciri-ciri terserangnya yaitu akun terbanned, akun terblokir, info tidak aktual, rentan pembajakan, dan alamat ID mudah diakses. Illegal content di kasusnya yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada penyebaran berita yang tidak benar atau hoax dan pornografi. Nah, yang pertama yaitu penyebaran berita yang tidak benar atau hoax terbagi menjadi 2, yaitu 1, penipuan melalui situs internet. Adanya modus penipuan lewat situs-situs yang menawarkan program-program bantuan maupun multi-level marketing. Yang kedua yaitu penipuan lewat email. Modusnya yaitu seseorang yang biasanya berasal dari luar negeri, kebanyakan dari Afrika, meminta bantuan untuk menerima pengiriman sejumlah dana dari proyek yang telah dikerjakan. Alasannya rekening calon korban seperti itu. Selanjutnya ada pornografi. Kasus kejahatan ini memiliki modus untuk membuat situs pornografi. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime, tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat situs-situs pornografi yang sangat berdampak buruk terhadap masyarakat.
Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya, Endah Yani Wasiatul Kamilah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Yani dari kelompok 2 akan menjelaskan dampak illegal konten. Dampak illegal konten diantaranya: 1. Munculnya rasa ketidakpercayaan kepada berita-berita yang ada di internet, khususnya yang berbau opini. 2. Merugikan orang lain atau kelompok, baik personal maupun kolektif. 3. Mengganggu sistem orang lain atau instansi yang dituju atau diserang. 4. Timbulnya berita-berita palsu atau hoaks pasca tragedi illegal konten. 5. Munculnya tren-tren buruk atau negatif terkait dengan konten yang dianggap tidak wajar di suatu wilayah. 6. Merusak moral anak bangsa. 7. Merusak nama baik atau popularitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya Inlam Cikita Setiawati dari kelas 12 6D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang solusi atas tindakan cybercrime di illegal content. Kemampuan internet untuk menghilangkan batas wilayah negara menyebabkan tindakan penanggulangan cybercrime harus ditanggulangi oleh masing-masing pribadi, pemerintah, dan dunia global. 1. Tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. 2. Memproteksi gambar atau video pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. 3. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. 4. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar nasional. 5. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 6. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi, khususnya internet, sebagai prioritas utama. Saya Salvianaza, NIM 12172250 dari kelas 12 6D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan faktor penyebab illegal content. Yang pertama itu ada akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya. Sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Cukup sekian dari saya, terima kasih.